Dunia dalam rawa paya. Roma 8 ayat 20 sampai 22. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara, Alkitab memberitakan bahwa semesta kita adalah dunia yang bermakna. Dengan firman dan rohnya, Allah telah menciptakan semesta yang sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Semesta yang sungguh amat baik diciptakan untuk menjadi Theatrum Gloriae Dei, panggung kemuliaan Allah. Mazmur 19 ayat 2 sampai 5. Semesta ada dalam Kristus yang menjadi titik awal dan tujuan semesta, serta menyatu padukan semesta dalam keselarasan. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Manusia, baik laki-laki maupun perempuan, adalah bagian dari semesta. Meski mereka diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Mazmur 8 ayat 6. Mereka ditempatkan Allah di muka bumi untuk bekerja sama mengelola dan merawat semesta dengan sikap takzim berdasarkan pengenalan yang benar akan Allah. Perhatikan Kejadian 1 ayat 28, 2 ayat 5 dan 15 serta 3 ayat 23b, Mazmur 8 ayat 7 sampai 9 serta ayat 2 dan 10. Semesta adalah dunia yang bermakna. Allah telah menciptakannya sebagai rumah bersama bagi dirinya, segenap kehidupan, bahkan segala makhluk. Rasul Paulus, saudara, menyebut semesta atau dunia kita yang bermakna sebagai heketesis, ciptaan, makhluk. Roma 8 ayat 19, 20 dan 21. Ia juga menyebutnya pasa heketesis, segala makhluk. Roma 8 ayat 22. Perhatikan Kolose 1 ayat 15. Pernah ia menyebutnya ta poiei mata, atau hal-hal yang diciptakan, makhluk-makhluk. Roma 1 ayat 20. Baginya jelas, saudara, semesta adalah segala sesuatu yang telah diciptakan Allah. Melalui semuanya itu, Allah telah mewahyukan kebenaran tentang dirinya kepada manusia, yakni kuasanya yang kekal dan keilahiannya. Roma 1 ayat 18 sampai 20. Dengan demikian, semua manusia sejatinya mengenal Allah. Roma 1 ayat 19. Namun secara tersirat sekaligus jelas, sang rasul juga menyatakan bahwa semesta atau dunia yang bermakna tidak sedang baik-baik saja.
Dalam Roma 8 ayat 20 sampai 22 ia mengatakan bahwa seluruh makhluk atau hektisis telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Makhluk atau hektisis ada dalam perbudakan kebinasaan. Dan segala makhluk atau pasa hektisis sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kesia-siaan atau matayotes mengingatkan kita pada penilaian Koheles atau pengkhotbah anak Daud Raja di Yerusalem, bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Hakol havel dalam teks Ibrani, atau tapanta matayotes dalam teks Yunani, pengkhotbah 1 ayat 2. Terkandung di dalam ungkapan itu adalah kehampaan atau ketiadaan makna dan kefanaan. Makhluk telah ditaklukkan atau ditundukkan kepada kesia-siaan. Kesia-siaan telah menjadi kuasa yang mengurung dan meresapi semesta yang telah diciptakan sungguh amat baik oleh Allah. Dunia yang bermakna sedang dirasuki oleh kesia-siaan. Kebinasaan atau heftora merujuk pada pengerusakan yang bekerja tak terbendung di dalam sesuatu, yang pada akhirnya bermuara dalam kehancurannya. Makhluk ada dalam perbudakan atau belenggu kebinasaan, heiduleia testoras. Dunia yang bermakna sedang ada dalam proses pengerusakan di mana-mana yang membawanya pada kehancuran. Akibatnya, segala makhluk sama-sama mengeluh, suntenezain, atau sama-sama meratap, sama-sama mengerang kesakitan, dan sama-sama merasa sakit bersalin, sunodinain akhri tudun, atau sama-sama merasakan penderitaan, sama-sama merasakan kesakitan sampai sekarang. Dunia yang bermakna terbenam dalam samsara. Dunia dalam rawa bahaya, getir, susah, dan sengsara. Hari ini saudara, kita sedang menyaksikan dunia dalam rawa bahaya. Kita bahkan mengalaminya dalam hubungan-hubungan antar manusia. Kekerasan bahkan budaya maut bersibaharajalela. Secara ekonomi, segelintir orang yang memiliki sumber daya ekonomi politik yang sangat besar memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan banyak orang, yakni kaum buruh, tani miskin, masyarakat adat, dan para aktivis lingkungan. Bahkan mereka menghancurkan alam lingkungan. Secara politik, saudara, para elit bertarung memperebutkan kekuasaan dengan mengadu domba rakyat, dengan menggunakan agama, sentimen rasial, bahkan sentimen nasionalisme dan etno-nasionalisme atau nasionalisme kesukuan. Dalam percaturan geopolitik, Israel berperang dengan Hamas, kemudian dengan Hezbollah, Houthi, dan Iran. Peperangannya berkobar sebagai reaksi terhadap serangan Hamas yang membunuh ribuan dan menculik ratusan warga Israel. Dalam peperangan itu, entah berapa banyak rakyat di semua pihak yang tewas, terluka, dan kehilangan tempat tinggal. Baru-baru ini, Suriah kembali berkobar. Kelompok-kelompok pemberontak mengangkat senjata untuk menguasai negeri itu. Presiden Suriah, Bashar al-Assad,
jatuh dari kekuasaan, melarikan diri ke Iran. Tapi lagi, rakyat pula yang menjadi korban. Dalam cakupan yang lebih kecil, saudara, kekerasan dan budaya maut juga terjadi di mana-mana. Perundungan atau bullying di antara para siswa sekolah telah menelan banyak korban. Aparat penegak hukum alih-alih memberantas judi online, perdagangan narkoba, dan korupsi sampai ke akar-akarnya, malah mengecewakan masyarakat dengan perilaku sewenang-wenang terhadap warga masyarakat. Penembakan terhadap seorang siswa SMK di Semarang yang terjadi baru-baru ini telah menambah panjang daftar perilaku sewenang-wenang aparat penegak hukum. Sementara itu, pencabulan dan ruda paksa yang dilakukan oleh para agamawan terhadap anak-anak yang seharusnya dilindungi, yang seharusnya dididik menjadi manusia-manusia muda yang berbudi pekerti luhur. Pencabulan dan ruda paksa itu semakin menjadi-jadi. Dunia dalam rawa payah, saudara. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, segala makhluk terseret ke dalam pusaran lingkaran setan, kesia-siaan dan kebinasaan. Dalam keterpisahan manusia dari Allah akibat dosa-dosanya, kesia-siaan bercokol dalam hati manusia dan kebinasaan membayang-bayangi manusia, bahkan seluruh makhluk. Bukan hanya itu, saudara, kesia-siaan dan kebinasaan dalam wujud kekerasan dan budaya maut juga merasuki dan merusak hubungan-hubungan antara manusia dan sesamanya, baik pribadi maupun struktural, serta hubungan antara manusia dan alam lingkungannya. Situasi ini seakan menggemakan kembali apa yang kita dengar dalam Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan dengan kekerasan. Dalam perkataan Iwan Fals dan grup band Suami pada awal dekade 1990-an, aku mendengar suara jerit makhluk terluka. Luka, luka. Orang memanah rembulan, burung sirna sarangnya. Sirna, sirna, hidup redup. Alam semesta luka. Banyak orang hilang nafkahnya. Aku bernyanyi menjadi saksi. Banyak orang dirampas haknya. Aku bernyanyi menjadi saksi. Saudara, di minggu Advent yang kedua ini, kita diingatkan akan sebuah kenyataan bahwa dunia ada dalam rawa payah. Lantas, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Adakah pengharapan bagi dunia? Apakah kita akan berpangku tangan saja? Sebagaimana dikatakan oleh Iwan Fals dan Suami, juga di era yang sama, di awal dekade 1990-an. Wahai kawan, hai kawan, bangunlah dari tidurmu. Masih ada waktu untuk kita berbuat. Luka di bumi ini milik bersama. Buanglah mimpi-mimpi. Buanglah mimpi-mimpi. Terpujilah Allah. Amin.